Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Di bulan Ramadan ini, di bulan suci untuk umat Islam, tentunya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menunaikan ibadah puasa. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga dosa-dosa kita terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Muslim Voice Channel seperti biasa akan menayangkan dialog lintas iman antara apologet Muslim dan apologet Kristen. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Raja Asumsi yang mengaku sebagai nabi bagi umat Kristen, siapa lagi kalau bukan Luga Tambunan. Nabi ini menuhankan manusia, tidak seperti nabi-nabi terdahulu yang menuhankan Tuhan yang esa, yang mendengar, Tuhan yang layak untuk disembah seperti Tuhannya para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, maupun nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, Nabi juga berasumsi tentang kekuasaan Tuhannya, walaupun berbentuk manusia, tapi memiliki kehebatan yang luar biasa, melebihi atau dia membandingkan dengan Tuhan umat Islam. Tuhannya Nabi Luga Tambunan lebih berkuasa. Tentu saja ini hanyalah asumsi Nabi Kristen ini. Padahal jelas Nabi Isa itu, atau yang Oten bilang Yesus itu adalah seorang Rasul, utusan Allah seperti para nabi-nabi sebelumnya. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Selamat menyaksikan. Mana dalilnya? Itu kan asumsi Bang Luga aja. Contohlah dulu Yesus. Yesus itu tingginya 2 meter. Ya, Yesus tingginya 2 meter. Mana ya, ada doktrin gereja dia nyata. Tapi dia bisa menjadi Yesus tingginya 2 meter, kan Yesus kan berkata aku adalah firman Tuhan Allah. Berarti Yesus tingginya berapa? 2 meter, setinggi manusia normal. Kalau manusia normal kan 2 meter 1,190, ya kan? Bang Luga, yang sebesar Yesus aja bisa mengatur alam semesta. Bang Luga, semua ciptaan Allah itu berasal dari firman. Semua ciptaan Allah itu berasal dari firman gitu. Nggak cuma Yesus aja. Bumi itu dari firman. Jadi ya, Allah kamu yang mana? Allah kamu yang mana dulu? Jangan kamu jangan berhalusinasi sama saya. Allahmu yang mana? Pernah nggak dia menyatakan dirinya? Kan nggak pernah. Oh tidak dong, tidak perlu. Nggak. Ketika dikatakan yang mana Tuhan kamu tuh yang mana? Saya mau tahu dulu Tuhanmu yang mana? Tuhanmu aja yang mana, Om? Orang Tuhanmu aja nggak pernah kelihatan kok ngomongin Tuhan kamu gini. Pokoknya aja awal. Tuhan saya udah. Dia pernah ngopi bareng Petrus. Dia pernah tinggal di Yerusalem. Udah. Bang Luga, jangan sampai kamu kepancing Bang Luga. Nanti kamu ditusbol sama Lucifer, Bang. Jangan sampai kamu begitu, Bang. Kamu nabi loh, Bang. Kamu nabi. Jangan sampai kamu dipakai sama Bejebul, Bang. Jangan sampai dipakai Bejebul. Kamu itu orang baik, Bang Luga. Ayo sabar. Jadi kalian mau ngancam saya, ancam aja deh. Jadi kalian mau ngancam saya nih, mau pukul-pukulan aja, nggak apa-apa lah. Abang kan bilang gini kemarin, orang-orang yang Oten yang ngomongnya kayak gitu-gitu tuh dipakai sama Lucifer. Masa abang mau kayak gitu juga? Karena abang kan ini. Ya justru saya meluruskan supaya kalian nggak ditusbol sama Lucifer. Justru saya mengatakan seperti itu supaya kau nggak ditusbol sama Lucifer. Nah sekarang kan gue tanya Tuhanmu yang mana? Karena kita nggak mau berhalusinasi. Kita nggak mau berhalusinasi. Tuhanmu yang mana? Umat Islam itu Tuhannya itu tidak mencontek ciptaannya, Bang, gitu loh.
Dia tidak mencontek ciptaannya. Iya, artinya kan dia pede sama dirinya sendiri gitu loh Bang. Kayak kamu pernah ngeliat nggak? Ya coba kamu deh, pernah ngeliat nggak? Bentar, kamu tahu dari mana kalau dia tidak? Loh, emang sekarang ada nggak sih nenek moyang abang sama abang sendiri yang udah ngeliat Yesus? Kalau ada, coba bentuknya gimana? Mana? Coba Yesusnya sudah. Mana coba? Yesus pernah datang ke bumi. Yesus juga sering datang kok. Mana? Dan dia bisa disentuh. Yesus itu kalau dengerin dulu, jangan mau bilang dengerin. Wajahnya bagaimana? Dengerin dulu. Bagaimana? Rambutnya bagaimana? Yesus itu pernah hadir. Yesus itu pernah hadir. Dalam sejarah Yesus pernah hadir. Jangan dikeroyok ya. Mana? Yesus itu pernah hadir dalam sejarah. Nabi jangan dikeroyok. Nabi jangan dikeroyok dong, jangan. Satu-satu dong. Kalau Tuhan kentut, bumi udah kiamat. Iya, jangan dikeroyok. Ngomong satu aja, satu orang yang ngomong. Yesusnya pernah hadir dalam sejarah. Sekarang kutanya Tuhanmu yang mana? Mana Yesus hadir sekarang coba? Mana Tuhanmu? Mana Yesus sekarang hadir? Coba hadirkan. Yesus itu pernah menjadi manusia. Tuhanmu yang kutanya sekarang, coba Tuhanmu yang mana? Jangan kau nanya terus. Lah, kutanya balik, mana Yesus coba? Suruh datang. Kalau memang dia dalam sejarah ada dia. Lo mana? Itu kan cerita. Itu yang mana? Jangan kau nanya balik, goblok. Yesus sudah pernah hadir. Ya mana? Itu kan cerita aja. Kalau memang Tuhan itu berwujud, mana panggil? Ayo. Aduh. Mana dong? Iya, kau diam dulu sekarang. Kau tanya Tuhanmu yang mana? Tuhanmu dulu kau jawab. Jawab dulu Tuhanmu itu yang mana? Bentar, gini nih, ya. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, di otak abang muncul apapun itu bukan gitu. Sekarang apa coba yang tidak serupa dengan apapun itu apa? Ya kalau dia berwujud manusia, kan kamu bilang dengan manusia, bukan, itu udah gagal. Oke, saya jawab ya Cebi. Ya si Cebi dulu yang ngomongnya, tolong jangan ngomong 5 orang nanti jadi kacau gitu loh. Kan kamu bilang Bang Luga, Tuhan kami tidak serupa dengan manusia. Pertanyaan tidak saya, apapun. kamu mengatakan Tuhan kamu tidak serupa dengan Iya, tidak serupa dengan apapun ya. Kamu tahu memang gue pernah ngeliat dia. Kan kamu juga nggak pernah ngeliat dia. Terus kamu tahu dari mana itu? Lah, Muhammad juga nggak pernah ngeliat dia kok. Tahu dari mana dia? Ya kita kan lihat dulu baru ngomong. Saya gini. Dan ini tanya beda. Kamu udah ngeliat gitu loh. Iya, berarti kalau kamu belum pernah lihat lebih baik kamu diam karena kamu juga nggak pernah lihat dia. Ini kamu nggak pernah lihat dia tapi ceritain dia, kan namanya bodoh namanya. Nggak pernah lihat Tuhan tapi ngeceritain itu, oh dia nggak sama loh sama dia. Kita itu nggak mesti harus lihat sesuatu untuk diceritakan. Kalau kamu tidak pernah lihat dia, lu jangan ngomongin dia. Aku pernah lihat. Abang bisa lihat angin nggak? Emangnya pernah lihat? Oh, jadi kamu pacaran sama angin. Yang lupa mengatakan dirinya kepada sosok laki-laki yang tidak terlihat. Oh, kok laki-laki abang sama? Kan abang bilang masa angin itu nggak bisa dikenalin, bro. Angin misalnya, angin nggak kelihatan kan, tapi ada. Jadi kentutnya jadi sama kentutnya. Iya sama. Kentutnya Cebi dengan kentutnya Uniripa, lu bisa kenalin nggak mana kentutnya Cebi, mana kentutnya Uniripa? Bisa kenalin nggak lo? Bisa, tergantung ada baunya. Ada baunya dong. Ada baunya beda. Ya udah coba ini Riva kentut, Cebi kentut, suaranya gedean mana? Beda dong, baunya beda. Udahlah jangan saling menghujat lah, nanti malah menghujat. Jadi gini ya. Kalau menghujat. Jadi begini loh. Kalau misalnya lah dulu Tuhan seperti angin, kalau Tuhan seperti angin, artinya kan nggak perlu lihat, lu nggak bisa mengatakan kalau itu Tuhan karena tidak ada bukti. Angin tuh nggak bisa dibuktikan. Angin memang ada, tapi angin itu nggak bisa dikenalin. Mana angin timur, mana angin selatan, mana angin utara.
nggak bisa dikenalin. Sekarang kita kan ngomong mengenal Tuhan. Lo tahu nggak angin yang mana, angin timur, angin selatan? Tahu nggak? Lo nggak tahu. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, ya udah diem baik, diam aja, gak usah ngomong. Makanya untuk masalah ini Tuhan dia jadi manusia biar lo bisa kenalin dia. Bodoh banget sih. Udah gini aja deh, lo masuk neraka aja deh, mumpung pendaftaran lagi buka. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Masuk neraka ya. Ucap. Mana dalilnya? Ini loh, teman-teman yang di Muslim, ini jasa kita itu bisa memakai nama surah Tuhan 12. Kalian mulu aja, Tuhan lo aja kagak bisa lo tahu kayak gimana mukanya. Enggak, aku mau tanya. Aku udah ini. Perlihatkan ke sini kalau kamu bisa nanti enggak mau hujat ku balas nanti batal puasaku nanti. Woi, udah woi. Gak apa-apa nih. Bentar. Bang Hamid dari tadi belum bicara kayaknya. Bang Hamid silakan. Tadi ada yang mau ditanyakan sama Bang Luga kayaknya. Tuhanmu tuh nggak kelihatan, ya udah, kalau nggak kelihatan diam aja, itu udah nasibmu. Ya, udah ya. Kalau Yesus kan pakai jubah udah. Kalian tahu sih kalau Bang Luka lagi mau hujat, kalian tahu nggak parah mulutnya, tahu nanti ku hantam dia nanti di sini batal puasaku nanti. Nggak apa-apa. Udah biarkan aja Bang hujat. Ya kalah ya. Kalah. Asumsi. Bang Hamid suaranya kecil. Tolong dibenerin dulu. Coba tes suara. Yang lain mohon diam dulu. Take the mic. Oke. Selamat siang. Iya, silakan kecil banget suaranya. Mau menghujat sih. Ditanya Tuhan yang. Bentar. Ini Bang. Ini mau kutanya, itu Alkitab itu asli apa enggak? Gitu aja lah. Udah abang jawab dulu. Itu Alkitab itu asli apa enggak? Jawab aja dulu. Asli. Nah, kalau memang itu asli, bagaimana aku percaya? Asli, orang tuanya aja nyata kok. Tuanya aja nyata, ganteng. Orang udah pernah jadi Tuhan paling dunia. Karena ada seorang ahli filsafat katanya kan begini. Dengar dulu ya. Begitu. Nah, bagaimana lah cara abang membuktikan bahwa Alkitabmu itu murni gitu? Nah, jawablah. Karena Alkitab itu kisahnya bukan dongeng, bukan mimpi. Alkitab kisah nyata. Alkitab itu kisah nyata, Tuhannya pun nyata. Nah kalau Tuhan-Tuhan yang lain kan nggak pernah kelihatan. Sekarang ini pun tahu mukanya kayak gimana. Ini kan statement dari abang, bukan statement dari Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab itu lebih masuk akal karena satu, kisahnya nyata, itu pernah ada, saksi matanya ada. Sementara Tuhan yang lain belum pernah ada kelihatan sampai hari ini. Begitu kayak apa? Itu aja dia bela-bela. Oh Tuhan nggak punya wujud. Siapa bilang Tuhan nggak punya wujud? Oke Bang. Oke. Itu aja. Jadi Yesus itu disalib memang betul itu untuk penebusan dosa apa tidak? Itu aja. Ya, penebusan dosa itu kisahnya nyata, gitu loh, ada saksi matanya. Kalau sebelah kan menyangkalnya Yesus tidak disalib kan dengan naik dengan bermimpi. Jadi kita nggak tahu namanya naik ke langit itu benar apa enggak. Berarti jelas surga Bang ya? Harus kisah nyata, nggak boleh kisah-kisah kita di apa? Berarti orang-orang yang mati itu jelas masuk surga ya atas penebusan dosa-dosa yang telah. Berarti apa? Hah? Kenapa? Jelas. Makanya Gini Bang. jelas karena buktinya Yesus telah membuktikannya dengan bangkit dari antara orang mati. Gini Bang, yang mau tanya, kenapa abang nggak mati aja kan jelas segitu masuk surga? Kenapa abang nggak mati aja dari sekarang kan jelas mati masuk surga daripada abang hidup di bumi ini?
Kami sebentar lagi mau pengangkatan, mau redcar kami mau naik ke langit hidup-hidup. Kami itu kan ada waktunya, bukan kau yang ngatur. Kau kan anak setan. Jangan kau sebagai anak setan kau yang ngatur. Itulah yang ku bilang sama kawan-kawan kita. Kalau Yesus itu menebus dosa-dosa kita jelas surga, kenapa enggak mati aja kita dari sekarang kan gitu? Itu kan logika itu. Logika, estetika dan etika. Betul banget. Kristen tapi Belum, ya kan ada kerjaannya. Kan harus diinjili dulu seluruh dunia ini. Jangan tolak. Iya udah Kan harus diinjili dulu banyak orang. Supaya berangkat kau langsung berangkat dulu. Kerjaan belum beres. Kerja dulu, selesaikan penginjilan. Digaji berapa, Bang? Baptis dulu ini cewek dua yang di atas ini dibaptis, si Cebi sama Delipa mau dibaptis dulu, baru kita ke sorga. Udah lebih baik abang mati aja, cepat abang diinjil kan abang jelas ke surga. Apalagi mau abang tunggu-tunggu. Iya. Kau aja mati maupun kau. Kau aja kau mati maupun kau. Kami kan masih ngumpulin harta. Aku diciptakan. Oh, berarti kalau kalian mengumpulkan harta, berarti Mati lah kau maupun kau. Menjili toh. Berarti Bang Luka ini tujuan utamanya mengumpulkan harta, baru kemudian mati, kemudian nanti masuk surga gitu ya. Jadi mengumpulkan harta, berarti penginjil itu berarti tidak penginjil, berarti mengumpulkan harta dulu berarti ya, nanti menginjili, habis menginjil kemudian mati gitu ya, kemudian masuk surga gitu ya. Tuhan logikanya seperti itu ya. Oh gitu, baru tahu aku. Oh, ngumpulin harta Bang dulu. Oh, yang mengumpulkan harta dulu, baru kemudian menginjil, habis itu mati, terus kemudian masuk surga. Pas Dan mati hartanya itu hartanya nanti dibawa masuk nggak? surga gitu ya. Iya dibawa lah itu. Dibawa ya? Di kuburan apa di kuburan? Iya dibawa. Oh, rumahnya dikubur. Coba aja lihat. Iya harta dikubur. Alamak. Bersama si mayat itu. Oh. Iya betul. Jadi Tuhan aja lah, Bang. Coba aja lihat di pemakaman. Iya betul lah. Gak usah jadi nabi, jadi Bang Tuhan Ahmed, aja. aku Bang Ahmed, aku setuju dengan pernyataan Anda bahwasanya lu kalau diajarin semuanya jangan dosa manusia. Sebentar, aku tak ngomong dulu Bang. Aku setuju sama Bang Gini. sama saja menyatakan tadi. Benar Bang, aku tak ngomong dulu lah. Aku setuju dengan pernyataan jenengan bahwasanya mati gini loh, kan sudah ditebus toh, lebih baik Bang Luga atau istilahnya penginjil atau umat-umat Kristen yang lain mati duluan lah. Kan sudah ditebus toh atau masuk surga toh. Ya kan? Gini Bang Tambunan ya. Gini Bang Tambunan. Jadi ada kan ini kita yang udah sekolah gini aja lah. Apabila agama di luar dari logika, estetika dan etika itu bukan agama Bang. Jadi aku bilang sama abang pelajari itu Alkitab abang secara radikal ya sampai ke akar-akarnya. Logika tidak. Baru abang belajar Islam. Ngomong apa sih? Yesus jelas-jelas pernah menyatakan dirinya. Tuhanmu nggak pernah menyatakan dirinya. Terus lu merasa lebih hebat gitu? Kalau gak aku yang jawab lah ya. Tuhanmu tuh yang mana, bro? Hajar Uni, hajar. Silakan. Aku yang jawab. Ini hajar aja nih, hajar saja. Tidak perlu menjadi ciptaannya untuk membuktikan bahwa dia Tuhan gitu loh. Karena kalau seandainya dia meniru ciptaannya, nah ini tidak adil bagi ciptaan yang lain. Karena dia jadi manusia, tapi kenapa dia nggak mau jadi monyet? Kan kasihan monyet kan juga ciptaannya gitu loh. Nah jadi gini bang, mau enggak? Lagi pula dalam kisah itu Tuhan itu tidak serupa, tidak setara dengan apapun. Kalau dia jadi manusia, dia sudah setara dengan manusia lah. Bisa Tuhan setara sama manusia gitu loh bang. Jadi nggak masalah. Nah lagi pula kalau kita bicara tentang Tuhan abang yang katanya pernah jadi ya, Sejawab ya. Bukti kalau benar-benar itu adalah Tuhan yang jadi manusia itu benar-benar Tuhan, atau pernah nggak dia muncul lagi setelah dia naik ke langit? Apa dia tidak mampu lagi turun ke bawah setelah dia jadi naik ke langit? Apa ini? Jawab ya.
Unilepa gini loh, manusia itu didesain untuk mengenal yang bentuknya adalah fisik. Tuhan sudah mendesain kita bisa mengenal yang bentuknya fisik. Tuhan menciptakan manusia, mendesain kita untuk tidak mampu mengenal hal yang tidak terlihat. Ya, misalnya ada malaikat, kalau dia nggak kelihatan, kita dipaksa-paksa di pengadilan, bagaimana mukanya Gabriel, kita nggak akan pernah jawab. Apabila seorang jaksa meluk kita, tolong tunjukkan mukanya Gabriel. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan mukanya Gabriel, saya akan jatuhkan kamu hukuman mati. Kita didesain Tuhan untuk hanya bisa mengenal dalam bentuk fisik. Makanya kalau Tuhan mau bicara dengan kita, dia wajib memperkenalkan dirinya dalam bentuk fisik. Kalau dia tidak memperkenalkan dalam bentuk fisik, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau cuma masalah ngomong-ngomong, setan bisa ngomong karena tanpa nggak kelihatan. Nah, Tuhan yang harus mengerti ciptaannya, karena kita diciptakan ini hanya punya kemampuan dia mengenal dalam bentuk fisik. Ya, ini ku ajarin dulu enggak ya. Nah, kalau Tuhannya kita tidak tahu wujudnya, sampai mati pun kita nggak akan bisa kenal Tuhan. Enggak, Bang. Orang tuanya nggak pernah tahu mukanya kayak gimana. Enggak, Bang. Itu kenapa Tuhan itu mengutus para nabi untuk memperkenalkan Tuhan itu sendiri. Dan kita tuh tidak punya esensi atau agensi untuk mengenal bentuk Tuhan. Bukan bentuk Tuhan, tapi apa yang diajarkan Tuhan yang perlu itu kita ketahui. Makanya nabi-nabi diutus. Kalau memang Tuhan udah dari dulu senang dia mengajarkan orang secara langsung, ngapain nggak dari dulu dia turun ke bumi gitu kan, ngajarin semua orang. Tapi kan tengoklah dia mengutus para nabi. Dengerin. Gitu loh. Ini pertanyaan nabi-nabi. Belum selesai. Bukan ini pertanyaan bagus sekali ya. Jangan kita itu berebut kayak gini ngomongnya. Yang pertama, aku lagi puasa. Aku bisa aja lo menghantam abang. Dalam kitab abang tuh tertulis apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan itu bisa hidup. Bahkan Yesus mengatakan, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kalian dengar, bahkan rupanya pun tidak pernah kalian lihat. Jangan memanggil Bapa di bumi ini kecuali dia satu-satunya di surga, itu Bapa kalian. Nah, abang kalau pakai data, kita pakai data bahasnya. Kalau pakai asumsi abang, aku juga bisa berasumsi. Apakah Tuhan abang bisa jadi kotoran? Nanti aku tanya gitu, nanti habis abang. Jadi udahlah, diskusinya baik-baik aja pakai data. Jangan kalau abang bilang Tuhan kalian nggak bisa dilihat, maka segala sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada, Bang. Banyak hal-hal yang abang tidak bisa lihat, tapi itu ada. Contoh, abang sekarang tunjukkan sama aku. Bisa nggak abang melihat akal abang? Bisa nggak melihat perasaan abang? Tapi kita sebutkan itu tiap hari. Bisa nggak abang melihat menatap matahari secara langsung? Nggak bisa, karena abang belum mampu gitu loh. Nanti abang bisa nggak melihat bakteri yang paling kecil itu pakai mata telanjang? Nggak bisa, harus ada bantuan pakai alat gitu loh. Nah, apalagi abang bicara tentang Tuhan. Dalam Islam itu, kalian saja percaya Tuhan kalian itu terang. Bisa kalian melihat terang gitu? Apa nggak mati mata kalian? Jadi, saking gini ya, segala sesuatu yang sangat besar itu nggak mampu dilihat manusia. Segala sesuatu yang sangat kecil sekali, kamu nggak mampu lihat. Kalau tanpa kaca, kamu nggak bisa melihat biji matamu yang di dalamnya itu. Saking dekatnya dia. Nah, segala sesuatu yang juga terang sekali, matamu tidak mampu lihat. Segala sesuatu yang hitam sekali, matamu tidak mampu lihat. Berarti sebenarnya jangan paksakan orang buta untuk menunjukkan warna itu warna merah. Nah, sementara kami umat Islam menyadari kami bisa kok melihat Allah, tapi nanti ketika Allah sudah beri kemampuan kepada kami di surganya gitu loh. Tapi kalau sekarang ini apapun yang di dunia ini yang dideskripsikan untuk Tuhan, itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak mirip dengan apapun. Kalau abang sudah bilang Tuhan mirip dengan tiang, apalagi bang bilang mirip manusia, ya udah Tuhan abang manusia. Bagaimana data-data dan kitab abang Tuhan itu bukan manusia sehingga menyesal? Oke, saya jawab ya. Pakai data kalau diskusi itu, pancing kan nanti aku habis sama aku lagi nggak serius nih, modal nggak serius aku bilang. Janganlah, jelaskan aja imanmu tanpa senggol-senggol agama orang. Aku juga akan begitu nanti. Nggak aku senggol agama kalian, tapi aku jelaskan imanku. Karena aku lagi puasa nih. Oke, jawab ya. Kamu nggak usah bawa-bawa lagi puasa, nggak ada hubungannya. Kau puasa aja. Kalau kau puasa, biarkan hanya Tuhan yang tahu. Nggak usah kau ekspor dirimu puasa seluruh dunia. Itu satu kejahatan. Silakan puasa kau, nggak usah bawa-bawa debat dalam puasa. Ya, kita kan di sini kan bukan puasa Tuhan sama masing-masing. Ya, gitu loh. Ini usah, kau ceritain kamu sama saya. Tanpa umat Islam, kalau kami puasa, seluruh dunia tahu kalau bulan Ramadan ini umat Islam. Udah, diam. Bisa jawab, jadi nggak usah ngomong begini. Ya bang, kalau ngomong juga pakai data lah, jangan teknologi. Manusia bisa puasa kok.
Tuhanmu aja puasa Mau nanya kok. dong sama Luga, Pak. Iya, kita ini debat bukan ngomongin kamu puasa. Kita kan berdialog, masa bawa puasa gitu loh. Diskusinya yang benar. Yang mau aja. puasa silakan berpuasa. Jangan Loh, jangan sampai kuhantam mencret nanti di sini pakai data kalian. Pak Luga mau nanya dong, Pak Luga. udah. Gini begini. Ya dengerin lah dulu. Udah cukup. Bentar, Bang. Ya dengerin, gini ya. Tuhan itu memang mengutus para nabi untuk memperkenalkan gini. Tuhan mengutus para nabi itu hanya untuk memperkenalkan firman-Nya. Sebenarnya belum selesai. Karena para nabi itu tidak memperkenalkan wujud Tuhan. Para nabi itu hanya saya diutus, ditunjuk jat, hanya sebatas itu. Tapi apakah mantu Tuhan belum bisa? Gitu loh. Hanya para nabi itu masih ada kelanjutannya, yaitu kedatangan Mesias. Makanya firman itu belum bisa disampaikan kalau Mesias belum datang. Nah, apa tujuannya kedatangan Mesias? Mesias ini yang inti dari pengutusan Tuhan. Waktu kedatangan Mesias, disitulah Tuhan menyatakan dirinya secara 100% dalam bentuk manusia. Nah, kalau Tuhan hanya menyatakan dirinya melalui para nabi, ya kita tidak akan pernah tahu Tuhan wajahnya seperti apa. Apakah Tuhan itu benar-benar jelas para nabi, kita bisa tahu karena dia nggak pernah nongol. Segala sesuatu yang tidak pernah tampak di depan mata kita nggak tahu siapa dia. Itu loh. Kalau melihat cuma soal mujizat, kelihatan juga bisa bikin mujizat. Gitu loh. Makanya Tuhan itu perlu menyatakan dirinya supaya kita bisa mengenal dia secara utuh. Nabi-nabi itu diutus hanya kan menyampaikan suaranya aja, perkataannya, bukan wujudnya. Kalau ditanya Tuhan seperti apa, ya bingung gitu loh. Hanya Tuhan. Iya, artinya gini, tidak bisa dibuktikan. Sebentar lagi, sabar dulu. Tadi sini udah lama, kamu diam dulu sebentar. Saya hanya ngambil satu orang dulu ngomong di sini ya. Pak dulu, jangan yang lain diam dulu. Gini loh, kalau Tuhan tidak menjadi manusia, dia tidak bisa membuktikannya karena tidak wujud yang tidak terlihat tidak bisa membuktikan yang terlihat, gitu loh. Sesuatu yang tidak terlihat dia tidak bisa membuktikan dirinya apabila dia tidak terlihat. Nggak usah nanya loh. Jadi selagi belum terlihat tidak bisa dia membuktikannya. Gimana kita bisa membuktikan sesuatu yang tidak terlihat? Aku pakai data lah, kalau nggak aku tanggapin, malas sekali aku nggak Itu ada fakta. Misalnya kamu mencuri nih ya, mencuri. Kamu misalnya dituduh mencuri. Pakai dalil apa kayak gitu biar bisa dijelaskan, jangan pakai asumsi doang. Gimana nanggepinnya coba? Iya, dengerin itu data semua. Ngomongnya 10 orang di sini. Itu data semua yang saya kasih tahu. Yesus itu berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14. Data-data mulu kan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Puasa jangan marah-marah. Nggak usah pakai kata puasa. Itu nggak ada urutannya. Makanya kalau kamu puasa, orang lagi ngomong, lu jangan teriak-teriak dulu. Ini 5 orang lo di sini, katanya puasa. Lu yang harusnya menunjukkan diri lu. Gua 1 orang di sini, lu 5 orang ngomong. Setuju. Jangan emosi. Capek. Lu melaporan, gua 1 orang. Teman-teman aku tahu. Iya, lu ngomong 1 orang aja. Bila perlu turunin aja semuanya ini orang-orang di sini. Luga. Bentar Om, jangan ini. Kasih Pak Maroto soalnya yang kenceng dikit dong. Kalah sama Om Luga nih. Biasanya dianya sinyalnya jelek loh. Gini loh. Kenceng dikit ngomongnya. Bang Luga, aku mau tanya. Coba Bang Luga punya kitab nggak di situ? Bawa kitab nggak? Atau hafal nggak? Kalau hafal coba buka Matius 18:20. Kalau Bang Luga bawa kitab, kalau hafal coba buka Matius 18:20. Kalau Tuhan Bang Luga itu ada, coba tunjukkan ke sini. Itu artinya gini Bang Luga. 2-3 orang sudah berkumpul, namaku itu ada. Dan aku ada di situ. Sekarang kalau Bang Luga bisa menunjukkan Tuhannya sekarang ini, coba tunjukkan wujudnya, wajahnya, rupanya, rambutnya, warnanya apa, tingginya berapa meter, kemudian bagaimana. Kalau seandainya tidak, berarti itu sama saja Tuhan Bang Luga tidak ada.
Ciri-ciri fisiknya. Ciri fisiknya gitu aja. Iya, Tetapi sebutin di kalau mana, di Alkitab, di ayat mana, di Iya. kitab apa, di mana? Itu Betul. bisa mengungkar kan? Matu 18 Biar kita bisa ngebayangin mukanya dia, Gitu warna loh. kulitnya, rambutnya, postur Betul Mbak tubuhnya. Devi. Betul teman-teman. Kan aku udah bikin video itu toh, nggak ada di Alkitab kan? Cerdas deh Cebi. Nah, sekarang lagi kalau kita belum memakai data dalam Al-Quran yang tadi dikatakan dalil melulu sejak awal aku masuk di Toha ayat 14 itu menyebutkan bahwasanya Allah SWT memiliki kekuasaan, tidak boleh disamakan dengan makhluk yang lain. Itu jelas, di dalam jelas. Al-Quran. Justru jelas di Al-Quran. Sekarang- Justru yang nggak jelas di sekarang- Alkitab loh. Sekarang gini Bang Luga di Matius 18:20, apabila ada dua tiga orang berkumpul dalam satu ruang di sini, namaku ada dan aku hadir di sini. Sekarang tunjukkan Tuhanmu, wujudnya bagaimana, ciri-ciri fisiknya bagaimana, datanya bagaimana, dan misalkan seandainya bisa turun ke bumi, turunkan. Karena pada Tuhanmu boleh diminta untuk turun ke bumi. Seandainya tidak bisa, otomatis tidak ada bahwasanya wujud Tuhan. Jadi kembali lagi ke dalam kembali lagi ke PB yang namanya WAB, itu bukan Tuhannya umat Kristen. Ya, jadi Fafe itu Tuhannya umat Yahudi. Kalau kita memakai sistem data, tidak hanya model ngomong besar, tapi data atau wujud wujudmu, arti Tuhanmu itu tidak ada. Kamu memakai data loh di sini loh, Mbak Uni Rifa pakai data. Yang tadi Terus Bang gambar-gambar Ahmed Yesus pakai itu data. rujukannya dari mana? Foto-foto Betul. Yesus itu referensinya dari mana? Sumbernya dari mana? Di kitab apa? Di mana? Gitu loh Bang, jadi ngomong nggak usah pakai keras-kerasan, nggak usah menang-menangan. Kita memakai data, umat muslim rata-rata memakai data, bukan memakai banyak ngomong gitu loh. Alhamdulillah kami pada waktu pertama kali diturunkan itu Iqra Bang, bukan pada mulanya. Iqra itu lebih mulia daripada pada mulanya gitu loh, atau God created gitu loh. Itu bukan, makanya Iqra, maka Islam itu dituntut untuk belajar. Kalau masalah mengenai yang namanya wujudullah atau wujud Allah SWT itu sudah ada di 20 sifat, yaitu yang pertama adalah wujud dalam hal ini tidak seperti wujudnya manusia, dan wujud seperti ciptaannya gitu. Jadi kalau kita bahasa seperti itu, lalu di Matius 20 aja kamu aja tidak bisa, kamu aja sebagai nabi tidak bisa menunjukkan Tuhanmu kok. Nih, saya kasih data ya. Nih, Silakan aja teman yang lain. nih dari Bang Surya ini ada data Yesaya 43:10. Tuhan tidak dibentuk. Artinya apa? Tuhan tidak ada wujudnya. Tuh, saya pakai data. Dari Bang Surya nih, Yesaya 43:10. Tuhan tidak dibentuk. Tuh pakai data. Silakan Om, dibuka mic-nya Om. Dah, Satu lagi cukup nih. dari kami. Satu lagi, ketika orang-orang Quraisy itu menanyakan kepada Rasul, bagaimanakah Tuhanmu? Rasul menjawab apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bentuk Tuhan kita, jelas kan? Bagaimana sih Tuhan kita? Itu dia, surat Al-Ikhlas. Kalau kami Islam jelas datanya, Bang. Sekian. Oke, jangan panjang-panjang, bingung nanti ditanggepinnya. Tambah lagi yang Aduh, jangan, bentar. Buta gini Mbak Cebi, satu lagi bermu sekalian. Laisa kami selihi, berarti otomatis Syaiwan. itu penciptaan penciptaan Allah semesta itu tidak sama seperti Allah SWT. Di Laisa kami selihi Syai'un, itu sudah jelas manusia tidak sama dengan Tuhannya. Itu manusia tidak sama dengan ciptaannya. Masa kelihatan Udah. sama dengan creator, gitu aja. Udah, jangan panjang-panjang Pak Marwoto, udah. Pusing nanti, udah. Om, buka mic Om. Tidur dia. Silakan Om. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu duduk di atas tahta. Yesaya pasal 6. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Daniel pasal 10. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta berambut putih dan berjubah putih. Yesaya pasal 1 ayat 28. Tuhan duduk seperti rupa manusia. Di dalam satu Raja-Raja 12 ayat 19. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, bukan angin. Lalu saya baca lagi nih ya, Yohanes 1 ayat 18.
tidak seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Memang Tuhan tuh nggak kelihatan, tapi dia sudah menyatakannya melalui Yesus. Terus Yohanes 14, Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa, itu udah cukup buat kami. Yesus berkata, Filipus, goblok amat sih lu, tolol amat sih lu. Barang siapa ngeliat bodoh, ngeliat Bapa. Artinya Yesus itulah Bapa itu. Lu masih nyari-nyari Bapak lu sekarang, ya Bapaknya udah turun, lu malah nyari-nyari Bapak, kan lu namanya orang gila. Memang Tuhan itu nggak kelihatan. Nah, justru karena nggak kelihatan lah, Bapak itu menampakkan diri dalam wujud manusia supaya bisa dia dikenalin. Karena kalau dia nggak menyatakan diri, dia lo sampai mampus pun lo nggak akan bisa kenalin dia. Orang dia nggak kelihatan kok. Segala sesuatu yang nggak kelihatan itu namanya sebenarnya halusinasi. Contoh, Luga pergi ke langit, emang bisa dibuktikan? Kan nggak bisa dibuktikan. Apalagi yang kelihatan aja Luga pergi ke langit nggak bisa dibuktikan, apalagi nggak kelihatan tinggal di langit. Aduh, lebih gila lagi. Udah nggak kelihatan, tinggal di langit lagi. Sementara lo tinggal di bumi, bagaimana lo bisa dari bumi mengecek orang yang tinggal di langit yang tidak pernah kelihatan benar apa enggak? Lu kalau dibikin tambah sulit, lu jangan mau. Nah, Tuhan sudah baik-baik supaya lu nggak capek-capek. Tuhannya jadi manusia supaya lu tinggal ngecek ke Israel doang data-datanya. Apa susahnya sih ngecek ke Israel? Apakah dia pernah hidup? Apa di mana bekas rumahnya dia tinggal? Itu doang. Untuk mengenal Tuhan nggak sesusah yang lu bayangkan. Makanya lu masuk neraka karena lu udah dikasih tahu, ngeyel lu, akhirnya lu di neraka lu disiksa lu, dibanting-banting pala lu. Tuhan itu sudah baik-baik menyatakan dirinya. Ini baca nih ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Nih, Yohanes pasal 1 ayat 12 gue baca nih ya. Nih, ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Itulah lo. Tuhannya udah datang, tapi lo tuh yang punya tuh Yesus, tapi lo gak mau percaya sama dia. Asumsi lagi, ditusuk lagi lo. Masih neraka dulu sama keluarga lo. Yang rambut putih berjubah putih tadi Tuhannya siapa? Yang duduk di atas tahta berjubah putih berambut putih Tuhannya siapa? Ya itulah Yesus dan Bapa itu satu, sama itu. Yesus itu hatinya, Bapaknya, pikirannya sama, itu satu orang. Yesus sama Bapa satu orang. Bang, semua nabi itu wakil Tuhan. Semua nabi itu wakil Tuhan. Iya, semua nabi wakil Tuhan. Apa kata nabi, apa kata Tuhan? Yesus itu bukan nabi, Ucok. Yesus itu King of King, Lord of Lord. Itu Tuhan sendiri yang bisa menyandang gelar King of King, Lord of Lord. Itu cuma nabi. Nabi itu cuma tukang suruh. Udin. Mana ada dalilnya? Mana ada dalilnya Yesus bilang aku bukan nabi, aku Tuhan? Itu di Wahyu pasal 19, seorang menunggang kuda, di jubahnya tertulis King of Kings, Lord of Lords, bukan babu, bukan nabi, lontong. Bentar, Pak. Ngomong siapa? Lontong sayur, opor ayam. Maksudnya sebentar, bukan Yesus. Bentar. Gini, seandainya itu naik kuda, siapa sih sesosok yang kalau nanti nubuatan memakai kuda? Itulah King of King, Lord of Lord, itu Tuhan. Itu jabatan Tuhan. Apakah Yesus itu naik kuda? Aku tanya. Iya. Salah. Jaminannya apa? Jaminannya Yesus nanti nunggang kuda, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah penjaminnya, kebangkitannya itu dari antara orang mati. Itu di mana itu nanti? Wahyu pasal 19. Iya, enggak. Gini, kalau nanti nubuatan ke depan, itu terjadi nggak lama lagi. 10 tahun lagi itu akan terjadi. Kapan? Udah nggak lama lagi. Padahal dalam perspektif Judaism digambarkan bahwasanya ada dua sosok. Di mana dua sosok itu yang satu pakai keledai, yang satu pakai kuda. Nggak usah kau dengerin Judaism, karena kata Yesus tentang Judaism itu tai. Kata Yesus, karena kamu berasal dari Yahudi, lah kok nggak boleh pakai Yahudi itu gimana sih?
Yahudi ini banyak. Yahudi ini ada 50 generasi. Yahudi yang mana dulu nih? Yahudi di zaman Yesus apa Yahudi di zaman Musa? Agamamu ini kan katanya berasal dari Yahudi, dan kamu dan orang Kristen sendiri itu menganggap bahwasanya Kristen adalah Yahudi. Lah sekarang aku mau tanya, Ya. dalam penjelasan Ya. dalam Yahudi itu ada dua sosok yang mana nanti memimpin dunia. Pertama memakai keledai. Penjelasan siapa dulu? Yahudi mana? Yahudi sesat, Yahudi tukang sayur, atau Yahudi tukang tinja? Banyak Yahudi ini. Kamu jangan membedakan antara Yahudi satu dengan Yahudi yang lain. Yahudi tetap Yahudi. Yahudi yang sesat ada, Yahudi golongan ahli Taurat, Yahudi murid Yesus, 12 murid Yesus, Yahudi perempuan yang bertobat. Banyak Yahudi ini. Yahudi golongan yang mana? Aku itu selalu berasumsi aja lah. Asumsi. Nih gua kasih data ya. Gitu loh. TB Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret tuh. Di Alkitab Itu kata orang banyak, bukan pengakuan Yesus. Itu kata orang banyak. Lu baca ayatnya. Nah, ini baca Di ayat atasnya itu. 11. Lah, Iya, itu kan ayat 19. Lu baca ayat 18-nya lu baca. Itu kan ayat 19-nya, ayat 18-nya lu baca. Di situ dibilang Yesus raja Yahudi, bukan nabi. sini Makanya lu baca Nabi semua Yesus. ayat. Tuh. Abangnya Iya, lu Nabi Alkitabnya Yesus. sendiri ditentang. Bukannya ditentang, goblok. Dengerin gini ya. Gini. Jadi pada waktu Yesus mengganggu, dengerin. Ya nulis kalian. Iya, makanya Oh, iya, sama baca dengan Alkitab emosi. itu harus, Kalau saya mau kalau baca Alkitab itu harus paham dari awal. Dengerin ya. Yesus mengganggu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jelas tertulis diam asumsi ya. dulu. Ini nggak asumsi. Wah, ini keledai ini susah nih. Diam dulu, biar dijelasin. Jadi kan itu sudah tadi ada yang ngomong. Tadi itu yang memakai keledai siapa sih? Yang memakai keledai siapa sih? Yang memimpin dunia sekarang ini siapa sih? jadi orang nggak boleh ganti-ganti. Naik keledai, naik kuda, mau naik apa kan suka-sukanya dia lah. Lu kok jadi lu yang ngatur sih? Kuda orang, keledai orang, kok jadi lu yang ngatur? Wah, Asumsi. Kenapa keledai orang sekarang sampai sekarang belum dikembalikan? Wah, ini orang gila nih. Itu keledai ciptaannya Yesus, ngapain harus dikembalikan dodong? Kalau keledainya Yesus tidak ciptain apa-apa dul. Mana ayat Yesus menciptakan? orang gila, Yesus sudah bangkit. Yesus gak ada nyiptain apa. Orang gila, dengerin Mana ya. ada ayat Yesus Yesus sebagai sudah pencipta? bangkit dari antara Ini orang yang mati, gila. goblok. Yesus nyiptain Yesusnya apa? udah bangkit dari antara orang mati, Nabi lu belum bisa bangkit. Si goblok satu ini, Yesusnya udah bangkit dari antara orang mati. Yesus ciptain ya Anak Allah. setan lu, Asumsinya nggak usah kebanggaan. diajarin. Yesusnya bangkit dari antara orang mati, ditanya keledai. Itu kan orang gila. Yesus aja bisa bangkit dari orang mati, lu minta keledai sama dia. Itu bukannya dikembalikan. Kalau Jangan lu bikin asumsi-asumsi lu. pisau cokornya Pantesan aja lu masuk neraka, lu badung banget lu diajarin lu. pisau cokornya sudah diberikan belum? Bang Pisau Luga. cokornya. Baca Alkitab. Dicariin dewa, dewanya suruh panggil sini, kok dicariin dewa sih? Bang Luga, ketika Yesus menghidupkan orang mati, dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kebesaranmu, hidupanlah. Dia berdoa, bukan dia yang hidupin. Baca Alkitabnya. Oke, sekarang lu diam, gue jawab ya. Lu diam, gue jawab ya. Berikanlah Ya, aku lu diam, gua jawab. makanya hidupin, Oke, bukan dia yang sekarang lu hidupin. diam. Iya, sekarang lu diam biar gue jawab. Lu diam ya, biar gue jawab. Jangan pas gue ngomong lagi. Gembol. Yesus berdoa kepada Tapi jangan asumsi. Nah, Jangan marah-marah. iya lu diam dulu biar gua jawab pertanyaannya. Lu diam. Nih, aduh, gua getok juga nih pakai kursi nih. Lu diam biar gua jawab. Yesus berdoa kepada Bapa, betul. Lalu yang membangkitkan orang mati itu siapa? Roh Kudus yang membangkitkan, bukan Bapa. Betul kan? Iya, yang membangkitkan Bukan dia yang membangkitkannya Roh Kudus, lu juga cerita biar nggak dibilang orang lu penipu. Yang membangkitkannya Roh Kudus, lu juga cerita biar dia nggak disangka orang lu tukang tipu. Goblok. Yesus berdoa kepada Bapa, tapi yang membangkitkan orang mati itu namanya Roh Kudus. Itu lu juga lu cerita biar lu nggak disangka penggelapan data.
kambing. Oh, jadi di Kristen itu yang ciptain beda, yang bangkitin beda, yang bernyawa beda gitu ya? Iya, makanya lu harus menjawab sesuai dengan yang tertulis. Misalnya gini, Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, pada waktu Yesus berdoa kepada Bapa, maka Bapa memerintahkan Roh Kudus atas nama Yesus membangkitkan orang mati. Itu harus lengkap ceritanya. Kalau lo hilangin satu, lo penggelapan data, lo dipancung pala lu. Lah, kesimpulannya kan Bapak yang berwenang kan Bapak, bukan Yesus. Nah, itu yang kalian salah. Tapi yang membangkitkan, dengerin, yang membangkitkan orang mati itu bukan Bapak, yang membangkitkan. Kayak gitu. Salah, yang membangkitkan. Gembol. Yang berkuasa Bapak berarti. Gitu aja nggak paham. Bapak dengerin lu. Iya, tapi lo sebutin juga Roh Kudus yang membangkitkan orang mati itu, jangan lo hilangin itu, ntar pala lo hilang. Semua atas kuasa Bapa. Oh nggak bisa. Orang lo menghilangkan Roh Kudus kok dalam. Lo menghilangkan, lo menggelapkan data, bro. Lo menggelapkan data. Pekerjaan Roh Kudus nggak pernah lo ajarkan ke orang, mati lo. Mati lo. Pekerjaan Roh Kudus lo langsung. Oh, lo penyesat lo. Itu sudah jelas. Yesus berdoa pada Bapa. Diam dulu. Gue ulangin sekali lagi. Gue ulangin sekali lagi ya. Kita bukan orang bodoh. Pembodohan. Itu pembodohan. Oke, diam. Yesus berdoa kepada Bapa, betul. Gue setuju sama lo. Tetapi pada waktu diam dulu, Tusbol. Yesus berdoa kepada Bapa. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, maka Roh Kudus membangkitkan Tusbol. Ya. Oke. Lo tadi ngomong Tusbol. Lo yang duluan. Aku pakai kata-kata yang aku bilang bisa pakai kan gini. Jangan gitu, Yesus ulang sama dia. Oke. Yesus berdoa kepada Bapa. Ini jangan dihilangin nih. Kalau lo hilangin data, pala lo yang dipotong ini. Yesus berdoa kepada Bapa, lalu yang membangkitkan orang mati itu bukan Bapa tapi Roh Kudus gitu. Ceritanya harus jelas. Kalau lo hilangin Roh Kudus ini, udah titik lo yang gue potong. Apa dari tadi titik pula nih bahasnya. Naikinlah Mbak Reni, Cebi. Mbak Reni mungkin bisa jadi ngobrol sama kita. Tetap aja yang berkuasa Bapa, Dodol. Kalau Bapak nggak kasih kalau Bapak nggak kasih kuasanya nggak bisa dihidupkan itu. Jangan. Tetapi kan yang membangkitkan orang mati itu namanya Roh Kudus, bukan Bapaknya yang membangkitkan orang mati itu. Roh Kudus yang membangkitkannya, Ucok. Ini pembodohan ini. Pembodohan. Emang lu kira pembodohan? Udahlah, keok lah lo ya. Selamat keok lah ya. Keok sih soalnya soalnya statementnya bisa dibalas nggak masuk gitu loh. Jadi yang belum berhasil Bang Luga. Oke, gue ulangin lagi ya. Kenapa lo hilangin? Ya, kenapa lo hilangin peran Roh Kudus dalam hal-hal mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Coba jawab. Kenapa lo hilangin? Nggak ada yang hilangin. Intinya kan Bapak yang berkuasa. Bapak yang berkuasa. Lah, kan Roh Kudus berdoa sama Bapak. Iya, Mbak Reni tuh. Udah, Bang Luga udahlah pakai bahasa Mbak Reni tuh. Iya. Itu biasanya lebih bagus loh jelasin loh. Ini kan aneh. Yang berkuasa Bapak tiba-tiba yang berkuasa Yesus. Ini nanti bukan aneh. Apa? Nanti hujatan. Aku paling malas. Kita belum Ramadan gini. Nanti ujung-ujungnya menghujat nanti. Mbak Reni aja tuh. Mbak Reni itu dia bagus. Iya, tahan diri, jangan menghujat makanya. Santai aja, jangan menghujat. Ya, oke, nggak ada yang menghujat kok di sini kok. Kan gini, Yesus kan berdoa kepada Bapa, lalu Bapa mengutus Roh Kudus atas nama Yesus. Ini jangan hilangin ini, data ini nih. Bapa mengutus Roh Kudus atas nama Yesus, maka Roh Kuduslah yang membangkitkan orang mati ini. Itu data yang tadi gua kasih tahu, jangan hilangin. Satu titik pun jangan hilangin, bahaya nanti pala bisa hilang gitu loh. Yesus berdoa kepada Bapa, betul. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus harus pakai nama Yesus. Maka Roh Kudus itu baru membangkitkannya. Artinya apa? Sebenarnya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu orang. Lu anggap Yesus dan Bapa itu dua orang, ya akhirnya lo jadi sesat gitu loh.
Jadi jangan lo hilangin data sedikit pun, lo akan habis. Gua kejar lo sampai ke alam kubur. Nggak bisa bro. Bang Luga, kalau satu orang nggak perlu Tuhan ngirim wakil-wakilnya. Ngapain Tuhan ngirim Yesus? Dia aja turun. Ngerti nggak? Ya memang itu bapak kok udah nggak masuk akal. Kalau dia satu orang nggak perlu dia bapak untuk Yesus. Dia aja turun langsung. Ngapain lahir-lahir? Ya udah, gini aja kan gua kasih datanya. Lo ngarang Yesus tapi nggak masuk berdoa. akal. Dengerin dulu. Kan ada ayatnya. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa lalu menyuruh Roh Kudus atas nama Yesus, Yohanes 14:26, harus atas nama Yesus. Maka Roh Kudus itulah yang membangkitkan orang mati itu. Jadi bukan Bapa turun dari surga, Roh Kudus yang membangkitkan orang mati. Bentar, Roga. Nah, Roh Kudus itu siapa? Tata caranya Roh Kudus itu bagaimana? Tata caranya atau syariatnya bagaimana? Itu cara itu membangkitkan. Iya, aneh. Syariatnya bagaimana? Kan ada ayatnya. Kita ngikutin ayat aja, jangan ngikutin asumsi. Kita ngikutin ayat. Bukan, Bapak Yesus berdoa. Gini loh Bang Ruga, tata caranya bagaimana? Kalau kami pakainya syariat, syariat atau hukumnya bagaimana gitu loh? Aturannya, tata tertibnya bagaimana? Itu juga harus iya, makanya gini kan, waktu Yesus itu loh, hidup kan pakai kalau yang membangkitkan manusia mati itu harus ada caranya, harus ada tata caranya, ya toh. Ya entah itu misalkan dari A, B, C, D itu harus jelas di situ loh. Ke situ sih lo iyalah. Sekarang begini, pada waktu Yesus membangkitkan orang mati ini itu, gini aja ya. Oke, lalu banget ya. Udahlah keok aja lo, udah keok kok dari tadi lo. Udah tidur lah. Udah ganti topik. Dia udah nggak bisa jawab karena sudah nggak masuk akal. Yang membangkitkan orang mati adalah Roh Kudus